Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya awwalan bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana diketahui bersama, bulan ini merupakan bulan yang agung dan penuh berkah. Sebab pada bulan ini ampunan dan rahmat Allah sangat mudah didapatkan. Bukankah kelak kita bisa masuk surga melalui rahmatnya? Begitu juga adanya bulan Ramadan membuat seluruh umat Islam diwajibkan berpuasa dengan tujuan menjadi pribadi yang bertakwa. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang yang beriman, telah diwajibkan puasa atas kalian sebagaimana telah diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Tujuan disyariatkannya berpuasa untuk menjadi orang bertakwa merupakan cara Allah mengajak kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepadanya. Ibadah sehari-hari seperti salat 5 waktu, bersedekah, berbuat baik kepada sesama, dan lain sebagainya dirasa belum cukup untuk meningkatkan ketakwaan kita. Oleh karena itu Allah menambahkan jalan lain untuk mencapai hal tersebut, yaitu dengan berpuasa. Kendati demikian patut diakui bahwa puasa tidak hanya bisa dilaksanakan pada bulan Ramadan saja, namun puasa yang dilakukan pada bulan ini mempunyai keutamaan yang lebih dibandingkan puasa pada bulan-bulan lainnya. Keutamaan ini disebabkan puasa tersebut dilakukan pada bulan Ramadan. Dengan kata lain, ibadah puasa memiliki keutamaan yang berbeda-beda dengan bergantung pada bulan apa yang dikerjakannya. Lantas, mengapa ketika puasa dikerjakan pada bulan Ramadan memiliki nilai yang lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan pada puasa di bulan lain? Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan tadi akan bisa dijawab bila kita mulai dari mengetahui apa arti kata Ramadan. Dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit, Ramadan berasal daripada Ramadan yang memiliki makna membakar. Makna ini sepadan substansinya dengan kata lain seperti melenyapkan, menghanguskan, bahkan meluluh-lantangkan. Termasuk sifat membakar yang lain adalah meniadakan, menghabisi, dan menundukkan. Dalam konteks Ramadan, sesuatu yang dibakar adalah penyakit hati yang ada dalam diri kita masing-masing. Imam Al-Ghazali secara terperinci menjelaskan apa saja macam-macam penyakit hati di dalam kitabnya yang fenomenal, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Di antaranya ego, iri dengki, sombong, ujub, dan nafsu hewani. Penyakit-penyakit seperti inilah yang mesti ditundukkan, bahkan dibakar selama bulan Ramadan. Ibadah pada bulan ini seperti puasa, tarawih, mengaji Al-Quran, dan berbagai macam zikir memiliki tujuan untuk melenyapkan berbagai penyakit hati tersebut. Seolah-olah Allah hendak menegaskan bahwa penyakit hati bisa dilatih, dilunakkan, serta dihilangkan dengan cara memperbanyak ibadah pada bulan suci Ramadan. Sebab penyakit hati merupakan faktor yang paling dasar yang memicu berbagai konflik sosial dan politik yang terjadi selama ini. Bahkan
Imam Al-Ghazali juga menegaskan bahwa penyakit hati bisa mengidap kepada siapa saja, termasuk para ulama, pejabat, dan tokoh macam masyarakat lainnya. Penyakit hati ini memang tidak memandang bulu dan hanya bisa dihilangkan dengan memperbanyak proses dan latihan. Oleh karena itu, dengan beragam ibadah dan ganjaran yang dikhususkan hanya bisa diperoleh pada bulan ini, diharapkan dapat meluluhlantakkan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita sesuai makna asalnya. Ramadan menjadi momentum membakar berbagai penyakit hati dan tentunya termasuk berbagai dosa juga. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah, perlu ditegaskan, perlu dipertegas di sini bahwa maksud dosa di sini hanyalah dosa antara hamba dengan Tuhannya. Artinya dosa yang bisa dibakar atas ibadah-ibadah yang dikerjakan selama Ramadan hanya terbatas pada dosa kepada Tuhan, sedangkan dosa kepada sesama manusia maka harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Namun Nabi Muhammad SAW di dalam sabdanya menyebutkan sebuah ibadah secara spesifik yang dapat menghapuskan dosa-dosa tersebut, yaitu berpuasa. Di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar beriman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosa di masa lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini cukup jelas kiranya bahwa puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan dapat menghapus dosa-dosa masa lalu seorang hamba dengan syarat puasa dikerjakannya berdasarkan keimanan dan juga harapan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa Ramadan yang dikerjakan bukan karena ikut-ikutan lingkungan atau bahkan tren media sosial. Imam Muslim saat menjelaskan hadis-hadis tentang sebuah ibadah yang secara otomatis dapat menghapus dosa-dosa seseorang, menegaskan bahwa dosa-dosa di sini terbatas hanya pada dosa kecil saja, bukan dosa besar. Sebab bila melakukan dosa besar maka cara melenyapkan bukan hanya dengan beribadah saja, melainkan harus memohon ampun dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Hal ini masuk akal kiranya, sebab setiap kita pasti memiliki dosa kecil, entah sengaja maupun tidak. Maka untuk menghapusnya cukup dengan memperbanyak ibadah yang biasa kita lakukan. Terlebih lagi bila ibadah tersebut dilakukan pada bulan Ramadan, maka peluang ampunan yang akan diperoleh menjadi lebih besar. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah. Selain itu, uraian terkait keutamaan bulan Ramadan di atas diperkuat juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suddidatis syayatin aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Artinya apabila bulan Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan diperangkap. Hadis ini hendak menegaskan dari saking mulianya bulan Ramadan membuat tempat mulia seperti surga dibuka selebar-lebarnya, sedangkan tempat dan makhluk yang hina ditutup dan dirantai agar tidak bisa mengganggu kekhidmatan ibadah pada bulan ini. Ibadah yang dikerjakan pada bulan ini akan memudahkan kita diantarkan pada tempat yang indah sebagaimana dijanjikan bagi orang yang beriman. Begitu juga jalan menuju tempat yang buruk ditutup, termasuk makhluk yang terlibat di dalamnya, yakni para syaitan dikurung agar tidak menggoda umat Islam dalam beribadah selama Ramadan. Semoga kita mendapatkan kemuliaan dan keberkahan di bulan ini, sehingga nanti setelah Ramadan usai kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa dan semakin semangat beribadahnya. Amin ya rabbal alamin. Wa ila qulna tastamuna wa ansiru la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza
ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat ya ghafirad dzunub wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'izzil islam wal muslimin wa alif baina qulubil mu'minin fansurna wa ikhwanana muslimina bil Palestin wa bi Yaman wa bi Lebanon wa bi Iraq wa bi indal muslimin 'amma. Allahumma ahlikil qawm musyrikin 'adaka wa 'ada'in min al-yahudiyyin al-amrikiyin al-isra'il al-zalimin. Allahumma syaqqit syamlahum wa mazzaqhum kulla mazzaq wa farid jam'ahum wa 'adhibhum ya Allah fid dunya qabla al-akhirah wa qarrib ajalahum ya Rabb ya Jabbar ya Qahhar ya Jabbar ya Qahhar ya Jabbar ya Qahhar ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha 'azima yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية السلام السلام سيدنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وعلى الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah lima wa khatim bis salawat wa salam bil hamdi wa hadi siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa sallam wa sallim du'a wa shukran wa rahmatan wa jami' hawaiyya. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ay barakati salawat ala nabi Muhammad wa ya Tuhan anta ya habibillah ya Allah ya habibillah ya Rahman anta ya habibillah ya Rahim wa yassir lana wa
maksud ya bani